semenjak Elon Musk itu membuat peraturan terbaru soal penggunaan Twitter API. Dulu Twitter API itu bisa kita pakai untuk mengambil data Twitter buat riset ya, itu sekitar 2 minggu terakhir. Jadi misalkan saya ngambil data Twitter di hari ini, maka data Twitter yang akan saya dapetin itu adalah 2 minggu terakhir. Nah, tapi ini ada peraturan baru, yang mana sekarang nggak ada API gratis. Karena tidak ada API gratis, maka tidak ada riset yang bisa gratis menggunakan Twitter. Jadi harus punya uang. Nah, mau nggak mau, dalam penelitian digital diplomasi, harus ada sedikit revisi metode. Jadi secara metodologi tidak berubah, tapi secara metode itu berubah. Terutama dalam proses ngambil data dan ngeproses, dalam processing data itu akan ada perubahan. Dan perubahannya itu sangat heavy ya. Jadi yang tadinya kita sangat membutuhkan skill, mungkin kalau yang sering saya tulis di buku, dan saya bikin tutorialnya itu sangat membutuhkan skill Excel, kemampuan menggunakan rumus-rumus Excel. Nah, tapi karena perubahan di Twitter ini, sekarang skill utamanya adalah copy paste. Gitu. Jadi tenaga yang akan kita banyak keluarkan. Nah, untuk melakukan riset digital diplomasi, saya harus menjelasin ada 3 tahap nih yang harus kita lalui ya kalau kita mau melakukan riset digital diplomasi tanpa API Twitter. Jadi kita tetap mengambil data Twitter dan prosesnya manual. Nah, saya akan buat ini jadi 3 fase ya. Jadi mungkin akan ada 3 video deh yang akan menjelaskan proses risetnya. Nah, jadi saya sebut ini sebagai proses 1, lalu ada proses 2, lalu ada proses 3. Nah, masing-masing proses ini harus dilakukan secara sekuensial atau tidak terputus atau berurutan. Jadi nggak bisa 2 dulu baru 1, nggak bisa 3 dulu baru 1, harus 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu kita sebut sebagai proses data collecting. Lalu yang kedua kita sebut sebagai proses data processing. Lalu yang ketiga kita sebut sebagai data analisis atau hasil akhirnya ya. Jadi data yang sudah diproses akan dianalisis. Nah, masing-masing proses ini itu membutuhkan software yang berbeda-beda. Data collecting punya software sendiri, data processing punya software sendiri, data analisis punya software sendiri. Nah, dalam melakukan proses penelitian digital diplomasi secara manual, akan ada mungkin sekitar ya 2 software baru ya yang teman-teman mungkin baru pertama dengar. Tapi tutorialnya udah sering saya kasih ya di YouTube ya. Data collecting ini biasa ya karena kita menggunakan cara manual copy paste, berarti yang dibutuhkan adalah Microsoft Word atau Excel. Nah, skill yang dibutuhkan untuk melakukan ini namanya skill Google Operator. Atau kita mencari informasi di Google dengan presisi. Ini apa namanya tutorialnya udah saya bikin ya. Cuman khusus untuk metode yang baru ini, teknik baru ini saya akan bikin di video pertama ini. Lalu di data processing ada software MaxQDA. Dan ada software Gephi. Nah, nanti di video kedua saya akan jelasin menggunakan si MaxQDA-nya. Jadi data yang sudah kita collect, kita taruh di Microsoft Word atau Excel, nanti akan diproses menggunakan MaxQDA. Kalau Gephi gimana Mas? Nah, Gephi saya sebenarnya udah sering bikin tutorialnya, jadi saya nggak perlu lagi bikin tutorial Gephi. Lalu di data analisis, ini sebenarnya bisa kita lakukan di MaxQDA ya. Jadi data analisis adalah data yang kita proses itu, kita proses, kita rubah menjadi satu produk akhir berbentuk bar chart,
atau misalkan matriks, kalau di MaxVDA itu matriks. Atau bisa juga di MaxVDA kita bikin fungsinya sebagai fungsi network. Jadi visualisasinya untuk analisis data bisa berbentuk bar chart, matriks, atau network. Nah, ini tiga hal ini harus dikuasai nih untuk bisa melakukan analisis digital diplomasi. Nah, di video pertama ini saya akan membuat tutorial melakukan proses yang pertama, yaitu data collecting. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan kita membuka browser masing-masing ya. Jadi teman-teman mau pakai Google Chrome, mau pakai Mozilla, Avast, gitu, terserah ya. Tapi intinya browser lah gitu. Nah, dalam melakukan data collecting di Twitter, kalau kalau cara manualnya kan biasanya teman-teman buka Twitternya ya, terus misalkan cari di sini ya, misalkan apa ya, M China MC in Indonesia gitu ya. Twitter. Biasanya kayak gini ya. Terus dapat akun Twitternya nih, misalkan Lukang, ini ambasadornya. Nah, terus kita scrolling satu-satu selama misalkan 6 bulan. Gitu. Kita mau lihat data 6 bulan, kita scrolling satu-satu, terus nanti kita copy paste gitu. Nah, ada cara yang tetap perih gitu, tetap manual, tapi lebih enak, lebih presisi. Kita nggak usah scrolling satu-satu, kita sudah langsung mendapatkan data Twitter atau konten Twitter yang kita butuhkan. Contoh misalkan di sini apa ya, siapa ya misalkan Indonesia Embassy in China, ya, Twitter. Ini KBRI Beijing. Nah, kita akan memasukkan sebuah perintah ke browser ya, yaitu site terus titik dua twitter.com/akun Twitter yang mau kita ambil datanya. Nah, jadi biasanya saya simpel ini copy aja ya. Copy, terus ini jadi site titik dua, terus kita klik. Nah, ini nanti akun, sorry, HTTPS-nya mending dihapus ya. Jadi site titik dua twitter.com/KBRI Beijing. Nah, nanti browser kita akan menampilkan semua data yang isinya tweetnya KBRI Beijing atau mention untuk KBRI Beijing. Jadi segala hal yang ada dari twitter.com/KBRI Beijing itu akan kita langsung dapetin. Nah, ini dibandingkan kita cari random ya, misalkan di Google-nya kita ketik misalkan KBRI Beijing ya, itu akan sangat random datanya. Cuman kalau kita pakai perintah ini, itu akan spesifik langsung ke satu site itu. Namanya juga depannya site ya. Nah, terus yang penting juga kita lakukan adalah kita melakukan pengaturan waktu. Karena teman-teman misalkan mau mengambil datanya 6 bulan terakhir. Nah, berarti harus ada satu filter yang dimainkan di situ untuk mengambil data dari 6 bulan terakhir. Ya, biasanya kan teman-teman nih baca ya satu-satu KBRI Beijing, terus ditandain aja 6 bulan terakhir dari sekarang bulan Januari, misalkan ya. Lalu udah ini scrolling data sampai bulan Januari. Nah, itu kan nggak efektif ya. Mendingan kayak gini. Jadi kita pakai yang namanya tombol tools ya di Google ini, kita klik tools. Lalu di sini ada pilihan anytime. Nah, anytime-nya ini kita klik terus custom range. Nah, kita tinggal pilih nih dari jadi misalkan from uh, ini format tanggalnya apa ya? Oke, 8/28. Nah, kita lakukan untuk Kemlu RI. Nah, di sini kan akan muncul nih seluruh tweet yang dari Kemlu RI atau mention Kemlu RI. Harus kita mainin nih anytime-nya jadi custom range kan 1/1/2023 1 Januari, lalu 9/25/2023. Nah, ini muncul nih. Nah, kita akan dapat nih data Twitter yang di tweet atau mention Kemlu RI
dari tanggal 1 Januari sampai 25 September 2023. Jadi mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Nah, ini adalah semua datanya. Jadi teman-teman nggak perlu skor salah satu. Berarti ada 32 tweet nih di sini. Nah, ini tinggal dipindahkan nih ke dalam file yang akan kita pilih. Bisa Excel atau Microsoft Word, kayak gitu. Nah, prosesnya gimana mindahinnya? Nah, kalau saya sebenarnya ngasih dua pilihan. Teman-teman bisa melakukannya di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kalau saya yang pernah saya lakukan itu di Microsoft Excel. Jadi kalau saya akan membagi datanya jadi seperti ini. Jadi di sini misalkan date, terus saya pilih source, target, lalu content, lalu link. Saya akan bikin struktur Excel saya seperti ini. Jadi ada tanggalnya, ada source, target, content, dan link. Nah, terus gimana prosesnya? Nah, prosesnya misalkan saya klik di sini ya. Nah, ini saya copy paste. Saya lihat nih, source-nya adalah Kemlu RI. Maka saya paste di sini. Source itu adalah aktor atau akun yang melakukan tweet ya. Gitu. Ini ad-nya kita hapus aja ya, biar enggak di, di kode. Kalau di Excel itu kode. Nah, ini Kemlu RI. Terus saya lihat lagi nih. Di sini dia nge-mention Pahala Mansuri. Nah, maka Pahala Mansurinya saya paste ke target. Target itu adalah yang mendapatkan informasi atau yang dimention gitu. Jadi logikanya adalah source target. Source itu orang yang menyebarkan informasi, target orang yang mendapatkan informasi. Nah, terus di sini tanggalnya berapa nih? Di sini tanggalnya 3 Agustus 2023. 3 Agustus 2023. Kalau milih pakai metode ini, penanggalan formatnya harus sama ya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, Indonesia, Indonesia. Terus kontennya saya paste. Tuh, saya paste. Sorry, saya copy, lalu saya paste ke konten. Kan jadi seperti ini nih, teman-teman semua. Nah, terus linknya jangan lupa sebagai bukti. Oke, lalu paste. Kira-kira seperti ini nih kalau di Excel prosesnya. Jadi di Excel itu datanya lebih terstruktur, punya basis kolom dan baris ya. Jadi enak ke bacanya. Jadi di sini kan kalau kita baca apa namanya di tanggal 3 Agustus 2023, Kemlu RI menyebarkan informasi dengan memention ke Pahala Mansuri yang isinya adalah Bapak Pahala Mansuri menerima sorry apa nih? Ya pokoknya mereka bahas KTT ASEAN deh ya kayak gitu. Nah, itu kira-kira kalau pakai Excel satu-satu seperti ini. Mas kalau si source-nya itu nggak mention siapa-siapa gimana? Ada contoh nggak ya? Misalkan gini, kita lihat nih. Nah, ini nggak mention siapa-siapa nih, si Mova RI-nya nih. Masih di tanggal yang sama ya, 3 Agustus. Dia tidak mention siapa-siapa, berarti Kemlu RI sebagai source sendiri tanpa target. Nah, gitu kira-kira. Let's buka. Nah, itu yang saya lakukan tuh pas saya ngerjain penelitian tesis satu seperti ini, menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau mau pakai Microsoft Word gimana? Sama aja sebenarnya logikanya selama informasi-informasi yang ada di sini itu bisa dipindahkan. Contoh ya, misalkan yang saya lakukan adalah ini eh, yang mention Kemlu RI ya. Ini saya kopas dulu nih. Kemlu RI-nya saya kopas kan karena dia yang mention ya. Terus di sini saya pas juga forward tuh. Terus tanggalnya jangan lupa. Misalkan tanggal terserah ya, pokoknya saya taruh di atas aja ya.
Nah, jadi ini kan S1 struktur itu cuman kita pindahin ke dalam ini ya, ke dalam Microsoft Word kayak gitu. Nah, itu kira-kira dilakukan sampai ke bawah banyak gitu. Saya contohin dua deh ya gitu. Yang satu lagi misalkan ini 3 Agustus sama. Nah, teman-teman pas copy paste data ini sambil dibaca juga nih kalau bisa. Jadi nanti pas analisis data itu nggak dari nol, udah dapat feel-nya. Jangan lupa ditulis at Kemlu RI. Kira-kira seperti ini sampai memanjang ke bawah sampai berhalaman-halaman. Jadi ini yang dipindahkan. Saran saya lakukan ini misalkan dari hari Senin sampai Kamis, misalkan satu hari itu ya 50 tweet lah dipindahin. Nah, itu pasti akan terasa ringan. Pokoknya jangan ngerjain dadakan kalau kalau seperti ini dalam penelitian gitu. Jadi pastikan punya plan hari per hari berapa gitu. Yang penting kuantitasnya konsisten aja gitu kira-kira. Nah, ini data yang udah siap untuk kita proses ke dalam XKDA nanti. Jadi sekali lagi mau pakai Word atau mau pakai Excel, pastikan ada aspek tanggal, source, target, dan kontennya. Gitu. Kalau di Word, linknya dimasukin nggak Mas? Sebenarnya nggak perlu ya, karena kalau di Word kita nggak bisa ngeproses linknya. Jadi kalau ada yang mau pakai Excel ya baru pakai linknya. Kira-kira seperti itu ya, proses menggunakan Google Operator. Tadi saya review ya, jadi proses data collecting-nya pakai Google Operator. Google Operatornya kita tujukan kepada satu akun Twitter, lalu diatur di tools-nya, di apa namanya, di tanggalnya, supaya dapat misalkan rentang 6 bulan terakhir, lalu di copy paste satu persatu. Kira-kira seperti itu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.